wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tekun belajar. Allahu Akbar. SDN Tisno Negara 1 selalu bersemangat. Bersemangat. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Pak Andi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pak Andi harap kalian tetap semangat belajar meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan untuk saat ini kalian belajar di rumah dengan ditemani oleh orang tua kalian. Ingat ya anak-anak hebat, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara satu, kita harus rajin selalu mencuci tangan. Yang kedua, gunakan masker apabila keluar rumah. Yang ketiga, jaga jarak aman. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Dan yang kelima, kalian harus istirahat yang cukup agar imun kalian tetap terjaga. Bagaimana anak-anak hebat? Kalian sudah siap belajar hari ini? Dan untuk ayah bunda selalu bersemangat mendampingi putra-putrinya belajar di rumah ya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa sehingga kalian nantinya dimudahkan dalam menerima ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Dan diharapkan kalian nantinya akan menjadi anak-anak yang pintar, hebat, dan berakhlak yang baik, serta soleh dan soleha. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma wa amalam musyoliha. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran ke-1. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran ke-1 terdiri dari 3 muatan. 1. Muatan IPA dengan KD 3.5 dan 4.5. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan 4.4. Dan yang terakhir adalah muatan IPS dengan KD 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran pada BB ke-1 kali ini antara lain 1. Dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan layang-layang dengan tepat. 2. Dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu membuat layang-layang dengan tepat. Yang ketiga, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Yang kelima, dengan mengolah informasi, siswa mampu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang terakhir, dengan mengolah informasi,
Siswa mampu menyajikan hasil identifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dalam bentuk peta pikiran. Apabila energi alternatif yang kita gunakan sudah habis, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Apakah ada energi penggantinya? Nah, untuk itu mari kita pelajari bersama mengenai energi pengganti atau energi alternatif yang ada di muka bumi. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Disebut tidak dapat diperbarui karena bila digunakan secara terus-menerus, sumber energi tersebut akan cepat habis. Sumber ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat pasti akan habis. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, marilah kita menghemat penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi dan gas tersebut. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Ayo anak-anak, kita perhatikan video di bawah. Potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang.
Perhatikan teks petunjuk membuat layar-layar berikut. Sebelum membuat layar-layar, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan bahan, yaitu 1. Kertas koran bekas berbentuk persegi dengan ukuran 30 cm x 30 cm. Yang kedua, bambu berukuran lebar 1 cm dengan panjang 80 cm. Yang ketiga, bambu berukuran lebar 1 cm dengan panjang 40 cm. Yang keempat, benang wol. Yang kelima, gunting. Yang keenam adalah lem. Sekarang kita akan mempelajari cara membuat layar-layar. Langkah yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Langkah yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang wol tadi. Langkah yang ketiga, ikat keempat ujung bambu menggunakan benang. Langkah yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, kemudian diciplak. Langkah yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting pada tiap sisi-sisi bambu yang sudah diikat tadi. Langkah yang keenam, gunting kertas koran tepat di atas garis. Nomor 7, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Yang kedelapan, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Langkah ke-9, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Langkah ke-10, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Langkah ke-11, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis meski digunakan secara terus-menerus. Contohnya matahari, angin, air, dan panas bumi. Energi alternatif yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan yang lainnya. Energi yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Energi yang ketiga adalah energi air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak.
energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Sumber energi alternatif yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan yang lain. Sumber energi yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Perhatikan bacaan di bawah. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan para penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern ataupun di warung-warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai dengan panen, dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Alhamdulillah, itulah materi yang dapat Pak Andi sampaikan hari ini. Semoga apa yang Pak Andi sampaikan dapat berguna bagi kalian semua. Sebelum pembelajaran kita akhiri hari ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan.